Yang bertanya ini adalah orang yang mau dipindah menjadi fungsional karena penyederhanaan birokrasi. Jadi begini, kalau maksudnya adalah penyederhanaan birokrasi, karena penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan strategis nasional, tentu saja di tahap awal prosesnya memang harus dijalankan ada perpindahan otomatis dari struktural sehingga akan mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik dan seterusnya menuju ke fungsional. Bapak Otto Kuswandaru, Deputi Pengawasan dan Pengendalian ya Pak. Ini juga ada banyak pertanyaan Pak terkait dengan pengawasan dan pengendalian. Ada, saya sebutkan beberapa, ini ada dari Lombok Timur, kemudian juga ada dari Palangkaraya, ada dari Bekasi dan beberapa daerah lainnya. Silahkan Pak Otto untuk dijawab. Monggo. Ya. Terima kasih Bu Moderator. Berapa waktu saya nih? Karena ini pertanyaannya luar biasa banyak. Iya. Dan harus dipuaskan, artinya harus terjawab semua gitu. Iya. Karena ini menyangkut masalah permintaan keadilan terhadap beberapa keputusan PPK biasanya yang tidak dirasakan untuk adil untuk dirinya. Jadi Ibu Moderator, biasanya datang ke kita adalah karena ada dua hal. Laporannya kita itu atau pertanyaan ini biasanya ada dua hal. Dua hal itu karena pertama, karena terkait integritas moralitas, disiplin, berarti perilaku. Banyak di situ, mulai telat masuk kerja dan perilaku yang lain. Yang kedua, biasanya karena keputusan pejabat yang berwenang atau PPK terhadap yang bersangkutan. Baik itu kaitannya dengan rotasi, mutasi, pemberhentian, termasuk promosi. Itu biasanya musuhnya ke sana. Nah, untuk pertanyaan pertama yang terkait dengan yang dari Lombok ya Mbak ya, Lombok Timur, saya tidak perlu menyebutkan namanya karena ini terkait nasibnya. Sehingga nanti kita harus, pokoknya yang dari Lombok Timur mengatakan bahwa Pak saya itu mengajukan impasing, ya. Impasing, yaitu tetapi alasan dari pejabat yang berwenangnya dia ditolak intinya. Alasannya hanya satu yang mengusulkan. Ini menurut saya memang dan perlu diketahui oleh seluruh pejabat yang berwenang terutama BKD di seluruh Indonesia. Tidak ada aturan main yang melarang walaupun satu saja tetap harus diproses. Karena ini menyangkut nasib, hak dari setiap pegawai selama yang bersangkutan itu memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan. Jadi ketika dia mau melakukan in-passing ke jabatan fungsional, mestinya dia segera diproses. Walaupun hanya satu orang. Itu satu yang dari Lombok itu. Mohon tidak sebutkan namanya Mbak, ini karena harus rahasia. Rahasia Pak ya, hati-hati baik Pak. Silakan yang kedua, ini ada dari, tidak sebutkan namanya ini, rencana struktural menjadi fungsional apakah tidak dilakukan asesmen. Asesmen itu penilaian atau ujian lah. Ini mungkin yang bertanya ini adalah orang yang mau dipindah menjadi fungsional karena penyederhanaan birokrasi. Jadi begini, kalau maksudnya adalah penyederhanaan birokrasi, karena penyederhanaan birokrasi adalah kebijakan strategis nasional, tentu saja di tahap awal prosesnya memang harus dijalankan ada perpindahan otomatis dari struktural sehingga akan mengurangi birokrasi dalam pelayanan publik dan seterusnya menuju ke fungsional, lebih agile artinya. Tetapi perlu diingat di tahap-tahap selanjutnya tentu saja asesmen itu perlu.
setelah proses itu dijalankan. Jadi mohon siap-siap saja teman-teman yang melakukan pendidikan birokrasi, tentu saja kompetensi tetap harus diutamakan. Jadi intinya tetap akan dijalankan posisi-posisi untuk melakukan asesmen ke depannya. Kemudian ada pertanyaan yang menarik ini, yaitu bagaimana terkait nama jabatan pelaksana yang berbenturan dengan analis SDM aparatur. Ini jangan-jangan yang nanya ini analis SDM aparatur, Bu. Jadi ada jabatan fungsional namanya analis SDM aparatur, tapi dia ada pula jabatan yang mirip namanya, yaitu tapi statusnya jabatan pelaksana. Jadi gini, ketika mau rekrutmen bagi PPK, sebaiknya memilih fungsionalnya. Kenapa saya katakan memilih fungsionalnya? Ketika jabatan fungsional dibuka untuk putra-putri terbaik bangsa, kita memposisikan yang bersangkutan itu duduk dalam sebuah tracking atau track karir yang jelas. Selain track karir yang jelas juga dia memiliki pengukuran kinerja yang jelas. Dan yang ketiga, tunjangan jabatan yang jelas atau kesejahteraan yang jelas. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak yang di jabatan pelaksana? Solusinya bagi pengelola kepegawaian, bagi yang masih ada di dalam jabatan pelaksana, karena ada permenpannya, gunakan saja sebagai bridging jabatan sebelum impasing kepada jabatan analis SDM aparatur dari pelaksana-pelaksana yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ini solusinya. Sehingga tidak perlu dibenturkan antara permenpan yang satu dengan permenpan yang lain. Ada solusinya. Yang satu memang dari fresh graduate, yang satu adalah dari pelaksana-pelaksana tersebut yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur, itu bisa masuk lebih dulu ke dalam pelaksana tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu ya Mbak? Boleh satu lagi Pak? Silakan Pak. Satu lagi saya harus, ada pertanyaan yang sulit saya jawab, tetapi saya harus sampaikan karena saya tidak akan berdosa ini kalau nggak saya sampaikan. Jika ada pelanggaran peraturan manajemen ASN, kepada siapa saya harus mengadu? Kepada Kemenpan RBK, kepada BKN atau kepada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Ini yang bertanya ini nggak tahu ini kira-kira maksudnya apa. Jadi gini, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah membagi kewenangan menjadi 3 dan tersebar di seluruh PPK maupun di instansi pusat. Undang-Undang ASN itu ada 4 formas ketir. Di situ ada Menpan selaku perumus kebijakan. Yang kedua ada BKN, selain melakukan pembinaan yang dikomandoi oleh Pak Kepala dan dilaksanakan oleh Pak Yomo, juga pelayanan yang dikomandoi tetap oleh Pak Kepala dan dilaksanakan oleh Pak Aris, pengelolaan data ASN yang dikomandoi oleh Pak Harmen, tetap yang dikomandoi Pak Kepala dan dilaksanakan Pak Harmen, dan terakhir adalah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK. Nah, tetapi mohon diingat bahwa ketika muncul permasalahan manajemen ASN sebenarnya tidak harus lapor saja, tidak hanya bisa lapor ke Menpan saja bisa, kepada BKN juga bisa, kepada KASN juga bisa, dan bahkan kepada lembaga administrasi negara pun juga bisa. Nah, artinya Bapak-Ibu sekalian, di dalam Undang-Undang ASN, konstruksi kolaborasi penanganan permasalahan manajemen ASN itu memang kolaborasi dari 4 itu sesuai dengan peran masing-masing.
Tetapi ujungnya BKN mengambil posisi adalah apabila rekomendasi atau surat Menpan, rekomendasi KASN, bahkan surat Ketua LAN itu tidak dijalankan oleh BPK, maka posisi BKN adalah akan memberikan dorongan dan memastikan bahwa seluruh manajemen itu dijalankan dengan baik. Oleh karena itu ketika ada keputusan-keputusan BPK, tentu saja kita akan mendorong untuk melakukan perubahan apabila itu terjadi kesalahan. Gimana Pak kalau tidak mau tetap berubah? Dorong lagi, diberi penjelasan. Gimana Pak kalau tidak mau lagi? Kita lakukan upaya terakhir, yaitu melakukan pemblokiran seluruh pelayanan kepegawaian yang sudah baik. Saya pikir Pak itu Oto. kira-kira. Jadi artinya memang fungsi pengawasan dan pengendalian ini dilakukan cukup tegas begitu ya Pak ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, semoga ini bisa menjawab. Tadi juga ada pertanyaan yang diajukan tadi ke Pak Oto, sekaligus juga ada sedikit curhat ya Pak ya, tadi mengadunya ke siapa dan itu semoga sudah terjawab.